Saya jadi ada pemahaman, kalau dia itu meliputi langit dan bumi, sedangkan langit dan buminya tanpa batas, berarti yang meliputi jelas tanpa batas. Berarti semua ini kan diliputi oleh dia. Berarti gak mungkin kan dia ini sosok. Kan gak mungkin yang meliputi sosok. Kalau yang diliputi sosok, yes. Gitu gak Bapak Ibu? Oh enggak. Hebat ya Bapak Ibu. Jadi setelah baca, ingatlah sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan di bumi, Bapak Ibu dapat pesan apa? Semoga ada orang yang bisa menunjukkan saya, sehingga saya bisa merasakan kebersamaan saya dengan dia. Gitu gak Bapak Ibu ngajinya? Enggak? Oke, sekarang saya mau nanya. Ini gambar yang pertama ini yang saya tunjuk, ini yang sebelah kiri, gambar apa? Gambar apa? Ikan. Ikan apa? Oh, macam-macam ya namanya. Betul nggak? Gambar ya? Foto ya? Ikan bukan? Coba ada yang mau nyoba newak? Newak lagi. Ada yang mau nyoba nangkap? Nggak bisa. Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan pengalaman apa-apa dari melihat ini. Betul apa tidak? Oke. Yang ini apa? Yang kedua sebelah kanan. Burung. Foto burung atau gambar burung? Kalau yang ini yang ketiga. Nah, bisa nggak mendapatkan pengalaman langsung dan keajaiban dari burung ini dengan melihat fotonya? Nggak bisa. Bisa nggak mendengarkan kicauannya? Nggak bisa. Bisa nggak merasakan bulunya? Nggak bisa. Tapi ibu bapak puas nggak melihat gambar ini? Pengen gitu pegang burung? Pengen merasakan seperti apa rasanya dicakar kaki burung? Pengen nggak? Udah nggak pengen. Nah, bagaimana kita bisa mengalami dan memahami kalau kita hanya cukup dengan apa yang ada di kepala? Nah, selama ini kita belajar apa-apa itu cuman selesai di kepala. Makanya pendidikan sekarang jadinya hanya mengisi ruang kosong dengan knowledge. Makanya tidak berkembang. Tidak ada pengalaman apa-apa. Coba anak-anak, ini di STM, cara ngelas mobil begini. Ditanya lagi, apa yang dikatakan guru? Ya, diulangan. Coba, bagaimana urutan ngelas mobil? Jelaskan lagi. Bisa dapat 10 nilainya. Tapi begitu dikasih barangnya, disuruh ngelas beneran, gak bisa. Ini masalah. Oke? Nah, yang di bawah gambar ikannya apa? Gunung apa? Gunung apa? Hah? Nggak tahu. Gunung Fuji. Pernah ke sana? Nah, saya kalau mengatakan Gunung Fuji aja, saya merasakan pengalaman saya waktu di sana, dinginnya, lelahnya waktu memanjat ke atas karena sedang salju. Tapi yang cuma puas, oh itu Gunung Fuji. Kenapa? Tuh lihat tuh, puncaknya ada saljunya dikit. Betul nggak? Nah, waktu saya ke sana malah tidak kelihatan, semuanya tertutup oleh salju. Makanya saya tuh kagum ya. Waktu saya ke Osaka, saya diajak untuk menghadiri tea ceremony. Jadi upacara minum teh. Di situ saya dengan rombongan itu sampai menangis loh. Mulai dari disuruh untuk mendengarkan suara air ketika dituangkan, disuruh untuk menyaksikan ketika teh itu diseduh oleh air yang sedang
mendidih, disuruh merasakan, karena di situ ada tungku-tungku untuk memanaskan airnya. Itu di upacara itu ada tikernya, ada kainnya. Bahkan untuk itu aja harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, harus menggunakan kimono, ya kan? Yang perempuan menggunakan baju khas Jepang, yang laki-laki pakai baju khas Jepang. Sampai kaos kakinya pun harus yang mereka sediakan. Sampai sendalnya pun nggak boleh pakai sendal bawaan saya, harus yang mereka sediakan. Awalnya saya menolak, ya apa-apaan ini. Tapi begitu masuk, merasakan, kamu rasakan, kamu rasakan, kamu rasakan. Begitu diseduh, disuruh merasakan bagaimana teh itu. Jangan diberi nama, jangan dikasih label. Ketika teh hijau itu diseduh, namanya matcha itu, wanginya kayak apa, hanya disuruh merasakan. Wah, di situ saya menangis. Saya menangis di situ. Padahal yang membimbing itu luar biasa. Saya juga tidak tahu agamanya apa. Tapi dia membimbing kita dengan meditasi step by step. Sampai kita disuruh merasakan yang terakhir itu, minum matcha itu. Oh, semuanya ternyata bukan saya aja, semuanya menangis. Ternyata minum teh, kalau dengan kesadaran, bisa melipat kainnya untuk ini ya. Untuk, ya kalau orang kaya kan kalau makan itu suka dikasih, itu pokoknya lah. Cara melipatnya itu ada aturannya. Betul nggak? Iya, kalau kita makan yang penting. Bayangkan. Jadi ternyata yang membedakan itu kesadaran. Dan di situ hanya minum teh aja merasakan keajaiban yang luar biasa. Kalau kita hadir. Oke. Nah, kalau ini foto gunung kan? Kalau yang ini, yang sebelah kanannya apa itu? Gambar apa? Gambar apa? Gambar gunung waktu kalian SD. Betul nggak? Makanya ada yang mengatakan sebenarnya ini gambar bawaan dari akhirat. Kenapa? Sama hampir semua anak SD bikin gunung, matahari nongol, ada jalan kan gitu. Betul nggak? Ternyata itu ada ayatnya di Quran. Ada ayatnya. Cerita tentang gunung tuh ada ayatnya di Quran. Ini kan gunung, betul nggak? Di sini tuh ada pusatnya yang disebut dengan pineal gland. Makanya kalau orang-orang yang tinggi spiritualnya menyebutnya ini adalah Batara Guru. Pusat sistem kelistrikannya setiap manusia. Dan ini akan menghasilkan dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Ternyata kalau di sininya beres, sistem kelistrikan setiap manusia beres, sistem kimiawinya beres, tubuh manusia menjadi sehat. Wah, ini kalau dibahas ayatnya tentang ini, banyak ayatnya Bapak Ibu. Di surat Al-Kahfi, di surat Al-Hadid, pernah baca? Udah, nggak apa-apa. Kalau yang ini gambar apa yang sebelah kanannya? Pohon apa? Nggak tahu. Gambar apa? Foto? Bisa bedakan ya? Karena pernah ada referensi di otak kita. Yang bawah, yang ini, yang bawah, di bawah gunung. Gambar apa? Foto apa? Apa? Pohon jati. Bukan, itu comro. Pasti marah kan? Ya, bisa nggak merasakan tekstur jati? Bisa nggak merasakan baunya jati? Enggak kan? Makanya jangan puas dengan tulisan, jangan puas dengan kata-kata. Jati tidak cukup, harus mengalami langsung. Pernah ada yang merasakan bagaimana wanginya pohon jati? Pernah kan? Tuh, mewah nggak itu? Tapi ada nggak yang puas di sini? Oh, itu pohon jati, saya udah tahu. Jadi Bapak Ibu selama ini, jujur ya, lebih banyak belajar dari realitas atau dari konstruksi pikiran?
Jangan-jangan kajian-kajian yang Bapak Ibu dapatkan itu hanya konstruksi pikiran. Itulah yang disebut dengan katanya, bukan nyatanya. Makanya harus belajar nyatanya ya, jangan cuma belajar katanya. Oke. Nah, masih banyak gambar lagi yang lain tapi nggak penting. Yuk sekarang kita lihat Quran surat Yunus surat 10 ayat 66. Perhatikan Bapak Ibu. Perlu nggak saya bacakan bahasa Arabnya? Perlu? Ya saya bacakan juga Bapak Ibu nggak ngerti, ya toh? Ya, ya udah saya bacakan terjemahannya ya. Insya Allah saya sudah coba menyesuaikan dengan teks bahasa Arabnya. Ingatlah, sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Clear? Clear? Ulangi, jangan clear aja. Ingatlah, sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Titik sampai di situ. Oke, nggak apa-apa. Di kerangka pikiran aja dulu, di kerangka pikiran. Dari kalimat ini Bapak Ibu dapat pesan apa? Dapat pesan apa? Katanya clear. Benar-benar bersih sampai nggak ngerti apa-apa. Itu makanya ya Allah. Ya. Saya kalau Quran itu udah nggak di sini Pak. Di mana? Di luar kepala. Luar biasa ya. Bener kamu itu luar biasa ya. Saking di luar kepalanya sampai nggak bisa nyebutin satu ayat pun. Keren itu, luar biasa. Coba perhatikan, kalau saya, sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau saya kan berpikir ada langit, ada bumi. Kan saya jadi bertanya, apa sih langit? Apa sih bumi? Kalau saya, betul nggak? Anggap saja saya tahu langit dari pelajaran SD. Oh, langit itu ini loh, yang kosong. Oh, bumi itu ini loh yang kita injak. Oke, nggak apa-apa dengan pengetahuan sesederhana itu. Tapi kan timbul Allah meliputi, ya kan? Coba Allah meliputi, berarti langit dan bumi diliputi kan? Betul nggak? Nah, saya pandang, wih, langit ini luasnya tanpa batas, bumi juga tanpa batas. Nah, ternyata yang kayak bumi ini jumlahnya tuh miliaran. Di satu galaksi saja ada miliaran loh yang kayak bumi. Karena setiap bintang ternyata memiliki planet. Dan jumlah bintang tuh miliaran. Saya jadi ada pemahaman. Kalau dia itu meliputi langit dan bumi, sedangkan langit dan buminya tanpa batas, berarti yang meliputi jelas tanpa batas. Gitu nggak Bapak Ibu? Oh enggak. Oh, luar biasa ya. Oke. Saya kemudian mikir lagi. Kalau dia itu yang namanya Allah itu adalah meliputi langit dan bumi, ya? Betul? Betul? Oke. Bumi ini kan ada bentuknya. Di bumi juga ada pohon, ada makhluk, ada manusia, ada hewan, ada nyamuk, ada kecoa, semua ada binatang-binatang. Berarti semua ini kan diliputi oleh dia. Berarti gak mungkin kan dia ini sosok. Kan gak mungkin yang meliputi sosok. Kalau yang diliputi sosok, yes. Gitu nggak Bapak Ibu? Oh enggak. Hebat ya Bapak Ibu. Jadi setelah baca, ingatlah sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan di bumi, Bapak Ibu dapat pesan apa? Enggak dapat pesan apa-apa. Oh, aduh bingung saya ngaji. Yang terdekat aja saya akan mengatakan gini, saya ada di bumi, berarti Allah meliputi saya, gitu.
Kalau dia meliputi saya, berarti saya harus merasakan kehadirannya yang meliputi saya. Gitu nggak Bapak Ibu? Oh enggak. Ini hanya dari satu kalimat tadi aja, kan muncul banyak. Ini baru dikonstruksi pikiran lo, betul nggak? Jadi kalau begitu, bagaimana saya bisa memahami kalau dia meliputi langit dan bumi, dan saya ada di bumi? Berarti dia meliputi saya dong. Saya baca ayat-ayat lagi. Oh ternyata Allah sendiri yang mengatakan, aku bersamamu dimanapun kau berada. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu pun baru konstruksi pikiran. Saya ingin mengalaminya. Semoga ada orang yang bisa menunjukkan saya, sehingga saya bisa merasakan kebersamaan saya dengan dia. Gitu nggak Bapak Ibu ngajinya? Enggak? Gak usah rewel, gak usah rewel. Yang penting cara bacanya bener. Allah 5 harokat. Gunnah 2 harokat. Nallah. Innallah tebal. Mang ikhfa. Fis ada tasdid. Fis sama awas sin. Fis samawati wa mang fil ardi. Dapat apa? Memperbaiki bacaan. Dapat pesannya? Enggak. Jadi kita itu selama ini sibuk. Saya tidak mengatakan itu nggak penting. Tapi kalau kita ngaji itu cuma memperbaiki guna, ikhfa, idgham, terus pesannya apa buat hidup? Kita baru belajar bahasa Arab. Wama panjang. Karena kasroh menghadapi alif 2 harokat. Kalau nggak panjang, masuk neraka. Serem jadi ngaji. Akhirnya karena neraka terus, besok-besok lu nggak ngaji lagi, takut masuk neraka. Padahal belajar bahasa apapun, apalagi bahasa asing, nggak usah takut salah. Nah, takut salah nggak bisa, betul nggak? Iya. Who are you? Ayam. Tuh nggak apa-apa. Nanti diperbaiki lama kamu. Oh jadi ayam. Nggak apa-apa awalnya ayam. Nggak apa-apa. Who are you? Ayam Didi. Nggak apa-apa. Jadi Didi ayam gitu kan. Nggak mau salah dikit nggak masuk neraka. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min ikhfa. Menghadapi dal. Ya. Nah, terus kita memperbaiki itu dapat apa? Saya bukan anti itu, silahkan. Orang Islam harus bisa baca kitabnya sendiri. Orang Islam harus tahu mahrojnya, tahu panjang pendek, tahu ilmu tajwid. Yes, saya setuju. Tapi jangan berhenti di situ. Ini pesannya apa? Betul nggak? Coba kita tangkap pesannya sekarang. Ingatlah sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang di bumi. Udah dapat pesannya? Udah dapat? 1. Kalau dia meliputi, jelas dia nggak mungkin sosok. Betul?